Desa Balisadar Tengah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikhan. Desa Balisadar Tengah ini berada di antara salah satu desa dari Desa Balisadar Utara dan Desa Balisadar Selatan. Di Desa Balisadar Tengah ini terdapat 3 dusun yang dimana mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu dengan suku Agama. Dusun tersebut adalah Dusun Lebukerta, Dusun Sari Agung, dan Dusun Karangagung. Di dusun ini juga terdapat Pura Kayangan 3, yaitu Pura Balai Agung, Pura Pusah, dan Pura Dalam. Mayoritas pekerjaan dari penduduk Desa Balisadar Tengah ini kebanyakan adalah petani, baik itu petani jagung, petani sawah, maupun petani karet. Di Desa Balisadar Tengah ini terdapat salah satu seni pertunjukan tari yang sangat sakral yang sering dipentaskan di pura. Seni pertunjukan tersebut bernama Topeng Pajegan. Seniman tersebut berasal dari Desa Balisadar Tengah, yang dimana setiap tariannya selalu ditarikan baik itu di Pura Balai Agung, Pura Pusah, maupun di Pura Dalam. Penduduk Balisadar Tengah sangat mengakui kesakralan dari topeng Pajegan tersebut. Maka dari itu, Komang Harimbawa sebagai mata kuliah pendokumentasian tari akan mengupas lebih dalam sejarah topeng Pajegan tersebut. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Nah, di sini saya bernama Komang Harimbawa, NPM 1813043001. Saya akan mewawancarai salah satu tokoh seniman yang ada di desa saya. Nama desa saya adalah Dusun Sari Agung, Kampung Balisadar Tengah, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikhan. Nah, sekarang saya sudah berada di tempat kediaman dari tokoh seniman tersebut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, di sini saya mewawancarai kakek tentang bagaimana itu topeng Pajegan, Kek. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, mungkin kakek boleh perkenalan dulu. Saya namanya Bapak Metri dari Balisadar Tengah, seniman kesenian topeng Pajag Sidokaryo, untuk memberi wawancara-wawancara. Sudah banyak wawancara-wawancara sudah diberikan oleh keluarga-keluarga di sini. Saya sudah banyak melajari topeng Pajag Sidokaryo, sudah banyak saya pelajari yang ada di Bali. Sekarang ini topeng Pajag Sidokaryo sudah jadi semua, tidak ada yang tidak jadi semua. Begitulah ceritanya topeng Pajag Sidokaryo. Topeng Pajag Sidokaryo ini maknanya untuk menyelesaikan upacara-upacara yang besar atau kecil, itu untuk memutuskan upacara-upacara besar atau kecil. Itulah maknanya topeng Pajag Sidokaryo ini. Sidokaryo ini adalah keputusan dari
kakaknya, makanya dia bisa memutuskan upacara Sidokaryo ini diberi gelar, diberi makna oleh dalam batu rengong. Itulah makanya dia yang memutuskan seadanya upacara-upacara yang ada di Indo. Menyelesaikan upacara yang sebesar itu. Itu kalau topeng Sidokaryo ya. Topeng Sidokaryo itu adalah dia memutuskan segala upacara kecil pun atau besar. Itu Topeng Sidokaryo. Kalau judulnya itu melihat orang yang punya upacara. Kalau topeng itu yang pertama kalau ditarikan gitu. Pertamanya itu topengnya itu namanya pate, topeng merah. Kedua itu namanya topeng putih dalam. Ketiga itu namanya topeng tua, putih juga tua. Nah sudah itu baru keluar topeng yang sebagai penasar itu. Penasar itu mabahkan, menceritakan upacara-upacara yang ada. Upacara yang ada itu di banunya diwawancarakan. Nah, ini wawancaranya begini dari dia Mutoyadnyo sampai kalau dia ada misalnya potong gigi Menusoyadnyo, kalau sampai dia artinya Newoyadnyo artinya ke dewa. Nah sampai sana upacaranya dia diselesaikan dengan dalam Sidokaryo. Nah, sesudah dia membuat Tirtatu Tirtagandem, Tirta Pemuput, Tirta Ganggoyanama, Tirta Pemuput seorang yadnyo dipuputkan oleh Tirta di dalam Sidokaryo. Nah, sampai di sanalah ceritanya. Kalau ceritanya ini belum ada kita menceritakan masalah babad itu tidak ada. Kalau babad itu tidak ada karena kita ini menyelesaikan upacara, ceritanya ke upacara gitu. Kalau kita itunya topeng kesenian, dia mungkin babad, misalnya apa gitu. Kalau ini enggak, mungkin yang upacaranya sampai di mana tadi kan sudah ceritakan upacara itu, ya. Upacara itu dari Mutoyadnyo sampai Manusoyadnyo sampai Newoyadnyo. Sampai keluar atau dalam Sidokaryo akan membuat Tirta Pemuput itu. Nah, yang dikeluarkan oleh dalam Sidokaryo. Nah, itu udah. Itu kan kalau topeng Pajeng itu kan banyak karakternya ini Kak. Ada yang jadi topeng tua, topeng topeng keras itu kan. Itu kan beda-beda topeng, terus beda karakter juga. Iya. Nah, itu yang nariinnya itu banyak orang apa Kak sendiri yang nariin semua topeng? Saya sendiri. Kalau topeng Pajangnya saya sendiri. Kalau topeng sudah ngelawe itu ya kadang-kadang ya sama 3 gitu. Tapi jarang yang bisa macam saya itu tidak ada. Keliling aja di sini tidak ada yang bisa topeng Majak itu. Kalau topengnya gini rupanya begini, tarinya begini, klaternya ya. Kalau topeng merah ini anunya tarinya gitu. Kalau topeng tua ini tarinya. Kalau dalam ini tarinya. Kalau Sidokaryo begini tarinya. Kalau yang namanya pelawaknya ini tarinya gitu. Itu kan ada banyak karakter topengnya itu Kak. Itu ada maknanya nggak sih? Banyak kayak topeng dalam ininya Arse Wijayanya itu. Arse Wijaya. Ya, terus topeng tua. Terus itu kan ada berapa macam tadi 5 ya. Nah, itu ada konsepnya nggak sih sebenarnya? Ada maknanya. Kalau maknanya itu cuma itu mengekori ke artinya apa? Mengekori dalam Sidokaryo itu. Ya cuma maknanya semua itu ada maknanya.
bahwa kalau ini topeng merahnya ini sebagai patih dia gitu loh. Sebagai yang topeng yang putih yang bilang tadi apa tuh? Kalau kami dalam yang putih Sriwijaya itu beda maknanya, itu kena mengeluarkan juga patih yang patih yang lembut gitu loh, patih juga itu lembut ya. Kalau patih yang keras itu artinya kalau di dalam drama itu ini patih agung sama patih anom gitu. Cuma kelihatannya gitu, semua itu satu keropak itu ada maknanya. Kalau mulutnya begini itu maknanya itu semua menjadi lelucon. Mengekori ya kita itu mengekori topeng Pajang Sidokaryo itu satu keropak topengnya itu banyak itu. Kalau ini topeng saya kalau udah 3 setan sini. Dalam Sidokaryonya aja ada 2 sekarang. Baru dapat minta lagi 1 set karena kakek ini sudah mata ada melihat sekarang ini tidak melaksanakan lagi gitu. Ini kan kakek terkenal di sini dengan topengnya, tarian topengnya. Itu tuh kakek emang belajar udah di Lampung ini apa dari Bali udah bisa? Saya belajarnya itu memang dari Bali. Dari Bali belajarnya, tapi saya di Bali itu belajarnya itu bukan topeng. Arjo dulu, zaman dulu itu Arjo. Sudah pindah ke Arjo, di sini saya mendirikan topeng. Topeng sini banyak juga ya. Kalau Arjo dengan bapak kamu juga, Pak Siano, Pak Switi dulu. Nah zaman itu Arjonya. Nah itu di sini mendirikan topeng, Mangku Kasih, itulah topeng saya dulu, yang saya latih. Mangku Kasih sama Pak Sani, sama Pak Apal gitu loh dulu yang saya latih, banyak saya latih. Modelnya ya kalau sejarah itu yang bernama sejarah adalah Gusti Tangkas, itu namanya sejarah. Gusti Tangkas dia ada di Kelungkung, patih yang tersayang dari kerajaan Kelungkung. Sudah itu ada yang bernama tukang kurungnya kerajaan Kelungkung disuruh oleh Dwago Kelungkung, kerajaan Kelungkung, membawa surat ke Tangkas. Yang bernama yang membawa surat itu tidak ada lain namanya si Capung. Langsung disuruh membawa surat itu. Isi surat itu berjauhan. Siapa yang membawa surat itu yang dimatikan. Nah, itu surat bunyi isi suratnya Dwagung Kelungkung itu, Raja Kelungkung. Nah itu kenal si Capung itu karena dia di Kelungkung itu agak merusak. Maksud si raja itu akan mematikan si Capung itu. Tapi kadang terpaksa si Capung itu membawa surat itu ke Tangkas. Sudah sampai di Tangkas, berarti Gusti Tangkas tidak ada di luar kerajaan. Yang ada di keluar kerajaan itu adalah putranya yang bernama Pangeran Tangkas. Sudah itu dia si Capung bercerita, minta maaf dia dengan Gusti Agung itu. Saya ini disuruh membawa surat kepada kerajaan Kelungkung. Nah, surat ini dikasih
Gusti Tangkas. Hmm. Karena Gusti Tangkas itu patih yang tersayang di Kelungkung. Zaman dulu kalau dibilang mati-mati. Tuh. Nah itu ajengnya si Tangkas itu masih di masih di tempat tidur gitu, masih di kerajaan. Sudah itu karena surat itu dikasih anjingnya, Bapak, surat ini biar saya yang membawa, biar saya mengasihi bapak saya. Bapak pun kembali aja. Nah, sudah itu si Capung pulang balik. Nah, kenapa si Capung datang lagi? Sudah itu surat itu diserahkan oleh ajungnya si Tangkas itu. Sudah itu diserahkan, dibaca surat itu dengan ajungnya. Ini ada surat dari Kerajaan Kelungkung, Maji. Saya yang membawa, saya yang menyerahkan pada Aji gitu. Sudah itu diserahkan, dibuka surat itu, dibaca surat itu dengan ajungnya, langsung dia angkat paha. Pukul paha ya? Ya, bapaknya mati ya anaknya nanti. Sudah itu langsung minta maaf dengan anaknya, karena zaman itu zaman kerajaan, kalau mati tetap mati, anak pun kalau ada mati. Nah itu dimatikan anaknya Sesuai omongannya. Langsung anaknya itu dirancam, dimatikan oleh ajinya. Nah itu datang si raja, karena di sana sudah putung, tidak ada siapa lagi punya anak, satu sudah dimatikan. Datang dia, salahnya si raja itu mengasih surat itu, minta maaf juga kepada patihnya. Udah itu dikasih, istrinya si raja itu disuruh milih ngambil yang sudah gunting, karena si raja itu istrinya banyak. Pilih. Nah itu tidak mau, karena dipaksa dia disuruh ngambil. Ada yang gunting sudah gede, yang bernama Gusti Ayumas. Itu yang diserahkan oleh si raja. Kalau sudah dipaksa, kadang paksa diambil. Tetapi bobotan itu, buntingan itu jangan dicampuri dulu sebelum anak itu lahir. Tidak bisa dicampur oleh si Tangkas itu, Gusti Tangkas itu. Nanti kalau sudah lahir, nanti saya akan ngasih kamu gelar. Sesudah lahir, dikasih dia gelar bernama Gusti Tangkas Kuri Agung. Makanya sekarang ini di mana Tangkas pun tetap Tangkas Kuri Agung, karena itu titipan dari Kelungkung. Nah sampai di sanalah ketahuan saya. Tak kemana lanjutnya, tidak tahu juga. Sudah sepunya dia gelar, sudah menjadi Tangkas Kuri Agung, saya itu tidak lanjut lagi belajar. Cuma begitu aja lanjutannya. Sekarang ini semua di mana Tangkas pun itu bernama Gusti Tangkas Kuri Agung atau Aryo Kuri Agung. Kebanyakan karakter yang pertama itu dalam Arsa Wijaya dibandingkan dengan karakter Topeng Tua. Nah itu yang membedakan agam geraknya itu apa sih Kak? Agam geraknya ya berbeda-beda.
agam geraknya berbeda-beda. Kalau Sriwidaya agamnya sebagai tari perempuan, itu gerakannya lemas, lemut. Lembut. Orang tua gerakannya, topeng tua itu gerakannya sebagai orang, bagaimana orang tua pakai tongkat, itu gerakannya kan, itu topeng tua yang punya. Kalau Pate gerakannya tenaganya besar, gerakannya agak kuat. Itu perbedaannya tari-tarinya itu. Kalau topeng tua itu kan sering saya lihat di internet. Itu tuh ada yang bawa tongkat, ada yang awalnya duduk, terus ada yang langsung berdiri. Itu berarti boleh dikreasiin gitu ya? Boleh ya? Boleh diteraksi, boleh. Kalau yang topeng tua itu yang itu topeng tuanya itu macam-macam. Ada yang pakai duduk, pakai pengelocok, itu ada juga. Tapi belum pernah saya laksanakan itu. Tuh. Yang pakai tongkat saya sudah dilaksanakan, yang pakai tongkat sudah dilaksanakan. Ya, pakai tongkat. Kadang-kadang saya itu tidak pakai tongkat, ada juga, tapi jalannya itu lain gitu. Kalau kita pakai tongkat, jalannya lain gitu. Nah, yang pakai tongkat sudah umum, saya sudah laksanakan yang pakai tongkat. Kalau yang tidak pakai tongkat itu sudah umumnya. Tapi yang pakai apa? Yang tua pakai makan sirih itu belum. Itu ke makan sirih pakai pengelocok itu belum saya laksanakan. Itu juga kayaknya saya belum pernah melihat. Belum pernah kan? Belum pernah. Nah, tapi kalau di Bali sudah pernah itu dia di Bali. pakai ya. Di sini belum pernah. Ini sudah kena ini sekarang ini tidak bisa melaksanakan. Kalau ada orang yang pentingnya kadang terpaksa gitu. Itu kelakarnya. Kalau topeng tua itu maknanya kan tadi menceritakan orang tua. Orang tua Selain itu ada nggak sih Kak maknanya? nggak Nggak ada. nggak menceritakan orang tua bagaimana inilah orang tua itu. Inilah orang tua, beginilah jalannya, rambutnya begini, giginya begini, itu menceritakan dia pada waktu tua. Makanya itu yang pertama di mana-mana itu topeng tuanya itu ada di TV-nya, tetap topeng tua itu. Iya. Sebagai apa dia? Sebagai pewawancara dia topeng tua itu tetap ada di TV itu. Di TV kan tetap ada topeng tua satu itu. Itu tetap dipakai, selain dari itu ya jarang dipakai gitu loh. Topeng tua itulah sebagai umum gitu. Di TV-nya ada gitu, topeng tua itu. Kalau saya ngelihat di internet itu kan ada bagian gerakan topeng tua yang iniin rambutnya, terus ngelihat apa sih itu? Kutunya, Itu kutunya menceritakan ketomenya, ya. itu gerak-gerak orang tua gitu. Itu gara-gara orang tua ini dia mencari kutu. Nah, ini orang tua ini kutuan gitu. Itu gerak-geriknya. Kadang-kadang ada ngeges gini, itu dia gatel, itu menceritakan geraknya. Gatel dia. Kalau dia pakai kancut itu kain itu, ini dia berarti dia apa? Panas gitu, dipasi gitu. Nah, Berarti kalau topeng tua itu boleh dikreasiin gitu ya? boleh dikreasikan. dikasih. Kalau topeng yang Sidakarya ini Kak, Topeng Sidakarya itu yang paling akhir. itu yang paling akhir yang Paling- meliput acara gitu. Acara itu misalkan lah. acara. Topeng Sidakarya itu meliput acara. Itu banyak juga yang manggil. Kita ini saya datang dari sana, disuruh ke sini, mau minta ini kepada Ida Sang yang Sidakarya. Itu yang datang. Ya, itu ada anunya. Kastanya ya, ini kasta Sidakarya itu kan kasta dewa kan. Ini kastanya kasta kaula gitu. Akan menyelesaikan upacara sebegini begini. Itu cerita sang kesana itu minta waktu menyelesaikan upacara yang siapa yang upacara gitu loh. Ceritakan misal siapa mau upacara disuruh ke sini mau minta ini kepada Ida Ratu Sidakarya. Itu maknanya. Kalau Sidakarya itu kan ada yang bagian dia ngelempar apa sih Kak?
Beras. Itu artinya dia sudah minta sudah minta restu kepada dewa-dewa kan. Artinya sesudah dia minta restu, baru dia membuat tirto. Sudah itu ada beras kuning itu, ada uang di sana, ada sam-sam di sana ya, pandan itu. Pandan. Itu sebelum dia melemparkan beras kuning itu, baru dia minta doa, minta restu dulu kepada, misalnya ke selatan, menghadap dia ke selatan, minta restu kepada Brahma. Baru dia melemparkan ini. Sudah itu terbalik lagi, dia ke barat, minta restu kepada Mahadewa. Baru dia melempar beras kuning. Nah itu balik lagi ke utara, minta restu kepada Dewa Wisnu. Baru dia melemparkan. Udah itu balik ke timur dia, minta restu kepada Dewa Swara. Baru dia melemparkan. Balik ke tengah, dia minta restu kepada Siwa. Baru dia melemparkan. Nah sudah itu, sudah dia, artinya tarinya itu sudah selesai. Nah, itu berarti sudah selesai tarinya, sudah masuk ke dalam Acara feodalnya juga udah selesai, sudah puncaknya sudah habis sana gitu. Sekian dan terima kasih. Atas kekurangan atau lebih saya minta maaf juga. Om Swastiastu. Ya, demikianlah wawancara dari kami. Saya Iko Mahrimbawa. Demikianlah wawancara saya dapat saya lakukan dalam ujian akhir semester ini dalam mata kuliah pendokumentasian tari dengan dosen pengampu Dr. Iwayan Mustika M. Hum. Om Santi 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 Om. Tabik pun.